Assalamualaikum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi anggaran sektor publik. Pengertian anggaran. Di sini komponen utama dari suatu perencanaan adalah anggaran, yaitu sebuah rencana keuangan untuk masa depan yang digunakan untuk mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Anggaran di sini merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran juga berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi di masa yang akan datang. Baiklah, selanjutnya yaitu fungsi anggaran. Yang pertama, anggaran sebagai alat perencana, anggaran sebagai alat pengendalian, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal, anggaran sebagai koordinasi dan komunikasi. Anggaran adalah penilaian kinerja, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Tujuan anggaran. Yang pertama, sebagai alat bagi pemerintah. Yang kedua, adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat. Yang ketiga, meyakinkan pemerintah telah bertanggung jawab. Karakteristik anggaran sektor publik. Anggaran mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. Yang kedua, anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu 1 atau beberapa tahun. Yang ketiga, anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang keempat, usulan anggaran ditelah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Yang kelima, sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Prinsip anggaran sektor publik. Prinsip-prinsip di dalam anggaran sektor publik meliputi otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgetir pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Keutuhan anggaran. Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum. Non-discretionary appropriation. Jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multitahunan. Akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi, yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Jelas, anggaran hendaknya sederhana, dapat difahami masyarakat dan tidak membingungkan. Diketahui publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Definisi APBD. APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran. Fungsi APBD. Sama halnya dengan APBN, APBD dibuat dengan fungsi tertentu. Merangkum dari laman resmi Kementerian Keuangan, fungsi APBD diantaranya
Yang pertama, fungsi otoritas. APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun tersebut. Yang kedua, fungsi perencanaan. APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan tahun tersebut. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi. APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi. Kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam, fungsi stabilisasi. Menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Selanjutnya, penyusunan APBD. Bersumber dari situs sumber belajar Kemendikbud, penyusunan APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Langkah-langkah penyusunan APBD diantaranya, pemerintah daerah mengajukan rancangan APBD kepada DPRD yang disertai penjelasan dan dokumen pendukung. Rancangan ini biasanya diajukan pada bulan Oktober, minggu pertama di tahun sebelumnya. Selanjutnya, DPRD meninjau rancangan APBD lalu mengambil keputusan setuju atau tidak dengan rancangan tersebut. Pengambilan keputusan dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Jika rancangan APBD disetujui, maka rancangan tersebut akan diterapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah. Jika DPRD tidak menyetujui rancangan APBD, pemerintah daerah bisa menggunakan APBD setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun sebelumnya. Pelaksanaan APBD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah selanjutnya dituangkan dalam keputusan gubernur atau wali kota atau bupati.